warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kita. Saya Berlian Bagus Antonia. Saya Eka Fadiana Davita Sari dari kelas 11 IPA F SMA Negeri 1 Singosari. Nah, di sini kita mau ngapain nih? Kali ini kita akan mengadakan sebuah challenge kuis seputar tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad Iqbal. Nah, nanti kita akan menjawab soal kuesioner dalam sini secara acak. Oke, langsung saja check it out. Nah, menurut kamu siapa sih Muhammad Iqbal itu? Muhammad Iqbal adalah ilmuwan Islam dalam bidang filsafat, politik, sastra, dan filsuf. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877 dan meninggal di Lahore pada tanggal 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Ia adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar pada abad 20 yang juga dikenal sebagai salah satu intelektual besar dalam budaya dan peradaban Islam. Wow, dikutip dari republik.co.id, Muhammad Iqbal ini merupakan salah satu tokoh intelektual muslim di Pakistan. Dan tahukah kamu bahwa tanggal 9 November di India dan Pakistan diperingati sebagai Hari Iqbal yang bernama lengkap Muhammad Iqbal. Oke, kita mulai saja langsung ke jawab pertanyaan kuesioner yang ada di dalam sini. Nah, nanti kita berdua akan menjawab gulungan kertas yang ada di sini mengenai Muhammad Iqbal. Langsung saja kita mulai nih ya. Ya. Siapa nih yang duluan? Dulu sud. Oh, Sud. Oke. Kalau kalah, yang kalah dia, jadi yang duluan dia. Oke, jadi dia yang menjawab. Aku kocok-kocok dulu. Oke, setelah dikocok-kocok, silakan ambil pertanyaan. Apa ya kira-kira? Nah, sudah memilih? Kira-kira pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah alur pendidikan Muhammad Iqbal. Lumayan banyak ya ini. Banget. Burung itu. Nah, berikut penjelasan tentang alur pendidikan yang ditempuh oleh Muhammad Iqbal. Beliau pernah belajar di Lahore untuk salah. Nah, berikut penjelasan tentang alur pendidikan yang ditempuh oleh Muhammad Iqbal, yaitu beliau pernah belajar di Lahore hingga mendapatkan gelar sebagai magister atau MA. Kemudian beliau juga kuliah di Universitas Cambridge pada tahun 1905 dengan jurusan filsafat. 2 tahun kemudian Iqbal pindah ke Mainz, Jerman, dan mendapatkan gelar sebagai doktor dalam bidang tasawuf. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan sebagai dosen filsafat. Nah, ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yaitu buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah beliau yang ada di India. Nah, pada tahun 1930, beliau dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin, dan pada tahun 1933, beliau pernah diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Jadi itu ya alur pendidikan yang ditempuh oleh Muhammad Iqbal. Nah, sekarang giliran Berlian yang akan
mengambil kertas di dalam challenge quiz ini. Deg-degan. Bukan Kocok-kocok dulu. Semoga dapat yang singkat. Singkat. Oke. Kita ambil ya. Apa ya? Ini aja deh. Nah, ini dia. Kita buka ya isinya apa. Pembaruan Islam oleh Muhammad Iqbal. Wah, kayaknya nggak singkat ya ini. Lebih banyak dari saya, guys. Memang. Oke, langsung saja ya. Langsung saja saya terangkan tentang materi kali ini. Materi pokok kali ini yaitu pembaruan Islam oleh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam dari India. Berbeda dari pembaruan-pembaruan yang lain, Muhammad Iqbal ini juga seorang penyair dan filosof. Nah, pemikiran Muhammad Iqbal mengenai pembaruan Islam ini mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Oke, langsung saja pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal, yaitu antara lain yang pertama, ijtihad dalam pembaruan Islam memiliki kedudukan yang penting. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, Muhammad Iqbal mendorong umat Islam untuk terus bergerak dan tidak tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam ini disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan pemikiran. Ya, jadi yang ketiga ini adalah kemunduran umat Islam ini disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam ini tidak bersifat statis, akan tetapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang kelima, bahwa umat Islam ini harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki oleh negara barat. Nah, kayaknya cukup 5 aja deh pembaruan Islam ini, iya nggak? Belum dong. Masa? Tinggal 1. Apa itu? Yaitu perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud. Perhatian tersebut menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Oh, jadi itu. Jadi pembaruan Muhammad Iqbal yang kita jelaskan ada 6 ya. Ya. Nah, kayaknya cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang materi dan challenge quiz tentang tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad Iqbal. Yap, jadi terima kasih telah menonton dan mendengarkan challenge yang sudah kita jawab tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan ejaan ya. Maklumlah, kita kan orang Jawa gitu, jadi sedikit susah kalau membaca bahasa Inggris gitu ya kan? Ya, jadi kita juga masih belajar. Ya, namanya juga belajar. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.